Terima kasih untuk tim Praise and Worship, gitu luar biasa. Saya mau sapa dulu yang sebelah kanan saya. Shalom. Yang sebelah kiri, tengah ya. Jangan mau kalah dengan yang sebelah kanan. Karena mungkin yang sebelah kanan ini masih tadi waktu makan siang 1 kali tambah. Mungkin yang di tengah ini 2 kali tambah. Shalom. Ini dia. Karena sebentar malam sudah tidak makan lagi kayaknya di tengah. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Untuk kedua kalinya ya, Pastor Mike, ya, saya bisa menyampaikan firman Tuhan di kesempatan hari ini, anugerah Tuhan semata. Karena waktu kita datang ke sini, ya mungkin kurang lebih 2 minggu. Banyak orang, wah terlalu lama Pastor. Ya, karena mungkin 1 tahun 1 kali datang di Jakarta, kita kasih lama sedikit. Kira-kira begitu. Sehingga khotbah juga pada sore hari ini bisa lama, saudara. Mungkin dalam 40 menit ke depan kita akan belajar bersama mengenai berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Kadang-kadang di dalam pengurapan Tuhan itu kita hanya sekedar bisa melihat bahwa ada sesuatu yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi berjalan dalam pengurapan Tuhan itu berbicara juga soal bagaimana pembentukan karakter kita. Karena apa? Urapan Tuhan itu bukan hanya berbicara soal ada sesuatu yang terjadi yang di luar dari pemikiran kita. Tetapi berbicara soal pembentukan karakter kita. Yang dulu mungkin kata-kata kita ketika ketemu teman. Ada hal-hal yang tidak baik yang kita keluarkan. Nah sekarang sudah berubah dengan kata-kata yang memberikan semangat kepada orang. Kenapa? Karena pengurapan itu juga mengubah kehidupan kita makin sempurna seperti dengan Kristus. Amin. Lihat kanan kiri, katakan kepada dia, saya melihat orang yang diurapi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, berjalan dalam pengurapan. Saya berjalan dalam pengurapan. 2, 3, saya berjalan dalam pengurapan. Next. Berbicara soal pengurapan, ada satu pekerjaan yang paling tua, namanya seorang gembala. Seorang gembala di dalam pemahaman adat istiadat, dia punya peternakan besar, ada juga peternakan kecil, dan khususnya domba. Untuk adat istiadat ini, pada akhirnya melahirkan yang tradisi kita untuk zaman sekarang ini adalah bagaimana orang itu mengurapi, gembala mengurapi, pemimpin rohani mengurapi menggunakan minyak, dan itu kita doakan seseorang. Tetapi dari awal itu menegaskan soal apa? Di mana pekerjaan yang tua itu sebagai seorang gembala, dia sangat mengasihi domba-dombanya. Dan untuk menjaga dombanya untuk tetap sehat, kuat, dan tidak mati. Tentunya ada hal-hal, ada treatment-treatment khusus yang dilakukan. Dan itu dilakukan oleh para gembala. Yaitu dengan apa? Mengoleskan minyak kepada domba. Kenapa? Karena ketika gembala mengoleskan minyak kepada domba, maka serangga atau hal-hal yang mampu membuat kulit atau domba ini mati, itu bisa teratasi dengan baik. Karena apa? Karena dioleskan dengan minyak. Dioleskan dengan minyak sehingga untuk domba itu sakit dan nantinya mati itu kemungkinan kecil mati karena usia tua domba tersebut. Pengurapan berasal dari kebiasaan para gembala. Kutu dan serangga lainnya sering masuk ke dalam bulu domba. Ketika sampai dekat kepala domba, kutu dan serangga ini bisa masuk ke dalam liang telinga. Sehingga membunuh domba tersebut. Jadi gembala-gembala zaman dulu menuangkan minyak di atas kepala domba. Hal ini membuat bulu domba menjadi licin. Sehingga mustahil bagi serangga untuk mendekati telinga domba. Dari kebiasaan inilah urapan menjadi simbol dari berkat, perlindungan, dan pengesahan. Jadi betapa pentingnya kalau kita, semua kita di tempat ini diurapi oleh Tuhan. Tetapi pengurapan itu bukan hanya berbicara soal kita melakukan sesuatu sama seperti dengan Yesus lakukan. Tetapi dalam kehidupan kita juga, kalau kita mampu melakukan apa yang Yesus lakukan, karakternya juga harus ada dalam kehidupan kita. Jadi berjalan bersama antara karakter kita dan juga bagaimana ketika Tuhan izinkan. Pastor Mike ada yang sakit. Ketika Pastor Mike datang, Tuhan izinkan Pastor Mike berdoa dan sembuh. Berjalan bersama. Jangan sampai, wah kalau dia doa orang sembuh. Tapi kalau dia maki-maki orang juga sama ini. Berarti pengurapan dari mana? Urapan menjadi simbol dari berkat Tuhan, perlindungan, dan pengesahan.
Berarti betapa pentingnya kita ini diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tahu posisi kita. Pada waktu kita berjalan, apakah ini berjalan dalam pengurapan Tuhan atau hanya sekedar kita mengerti bahwa oh saya kan orang Kristen. Saya datang ke gereja, saya ikut doa puasa, apa semua saya lakukan. Tapi itu hanya sekedar bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Next. John B. McDonald berkata begini dalam tulisannya, menerangkan bahwa pengurapan adalah tanda bahwa Allah telah memilih dan memisahkan seseorang untuk tujuan ilahi. Seperti dengan pengurapan raja, imam, dan nabi. Artinya apa? Ada sesuatu yang dipisahkan. Apa itu dipisahkan? Sesuatu yang memang berkenan, sesuatu yang memang dikhususkan untuk apa? Tujuan ilahi. Berarti kalau kita, apalagi semua kita yang saya lihat hari ini banyak pelayan-pelayan ya. Orang-orang yang nantinya menjadi garda terdepan di gereja ini. Sudah seharusnya harus diurapi oleh Tuhan. Sehingga untuk kita tahu berbicara soal pengurapan, pengurapan itu tujuannya adalah apa? Bukan tujuan biasa tapi tujuan ilahi. Berarti kalau kita adalah orang-orang yang ada dalam garda terdepan di gereja ini, sudah seharusnya kita diurapi oleh Tuhan. Karena apa? Karena tempat ini, gereja, dimanapun kita harus membawa apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sehingga apa? Memang pengurapan akan menjadi milik bagian kita. Kalau kita berjalan dalam tujuan ilahi, kalau pakai dengan tujuan kita pasti tidak diurapi Tuhan. Kenapa? Karena yang kita puaskan, yang kita beri makan adalah keinginan diri kita sendiri. Tidak ada di sini. Dalam jurnal Bread of the Spirit, di situ dikatakan begini, pengurapan adalah curahan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk kehendak Allah. Kalau kita diurapi Tuhan, pasti kita akan melakukan segala sesuatu untuk kehendak Allah. Bukan untuk kehendak kita, bukan untuk kehendak gereja, bukan untuk kehendak Pastor Debbie, Dr. Paul, tetapi untuk kehendak Tuhan. Dapat hikmat. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka hikmat itu ada. Otoritas spiritual itu ada. Untuk apa? Untuk melayani dan melakukan kehendak Allah. Artinya pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita pakai untuk melayani, untuk kehendak Allah. Bukan untuk jago-jagonya kita. Wah, kita doa orang sakit sembuh. Saya waktu datang ke sini ada kesaksian. Sudah beberapa saya sudah share kesaksian ini. Saya punya tiket pesawat datang ke Jakarta dengan istri itu hari Selasa. Yang lalu. Yang waktu kita awal pertemuan konferensi di tempat ini. Hari Selasa. Dan sudah seharusnya seperti biasa saya dengan istrinya langsung dari Sangir naik kapal. Langsung naik pesawat pagi sampai di Jakarta. Tapi untuk hari yang kemarin itu, istri saya bilang begini, jangan, kita harus berangkat hari Minggu. Habis pelayanan semua harus berangkat malam. Tapi saya bilang, masih bisa hari Senin. Karena Tuhan izinkan ada salah satu jemaat dipromosi jadi camat di sana. Jadi dia mau bikin ibadah, Pak Gembala harus berdoa. Tapi istri saya bilang, jangan berangkat hari Minggu. Supaya di Manado Senin dan kita berangkat hari Selasa ke Jakarta. Singkat cerita kita jadilah berangkat hari Minggu. Jadi berangkat hari Minggu. Kenapa saya mau hari Senin? Supaya kita tidak stay satu hari di Manado. Kalau stay satu hari di Manado ada ongkos lagi yang kita keluarkan di sana. Makan apa semua. Tapi pada intinya ya harus berangkat hari Minggu malam di sana. Hari Seninnya, cuaca sudah tidak baik. Lalu dapat kabar, ada gempa di Filipina, lalu ada badai di sana. Jadi kapal yang dari Sangir ke Manado tidak berangkat, kapal dari Manado ke Sangir tidak berangkat. Jadi kalau seandainya saya tetap mengikuti hari Senin berangkat, saya tidak hadir di conference. Tapi Tuhan izinkan ada namanya penolong. Karena berjalan dalam pengurapan Tuhan. Penting sekali pengurapan Tuhan itu. Sebelum berangkat hari Sabtu ya, hari Sabtu. Ada bapak-bapak Jumat ya, apa itu? Bapak-bapak datang
datang ke rumah kami dan berkata bahwa istri kami sakit. Istri kami sakit, tidak bisa berjalan. Baru dia ingat mau datang ke rumah untuk didoakan. Oke, dia singkat cerita dia sudah cerita semua. Kami sudah ke dukun ini, sudah putar semua. Satu waktu dia mau ambil obat di namanya tempat lainnya, namanya di Sangir. Dia ambil obat di sana, ketemu dengan satu ibu-ibu yang pernah datang katanya di rumah. Sakit yang sama, sakit kaki. Dan setelah didoakan, sembuh. Sudah keliling-keliling, dia mau ambil obat ke dukun, ketemu dengan ibu itu jualan kue. Dia bilang, nanti datang ke rumah di Manente. Rumah kami di Manente, tempatnya itu. Datang. Ketika datang, sukar sekali berjalan. Kan di rumah itu ada sedikit tangga untuk bisa sampai ke ruang tamu. Waktu pulang, suaminya sudah tidak pegang lagi istrinya. Istrinya sudah berjalan sendiri sampai ke tempat untuk ambil mobil. Saudara. Itu tepuk tangan bukan untuk saya, tapi di atas. Amin. Saya mau ceritakan ini, kenapa? Pengurapan Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita orang lihat bisa menyembuhkan tapi karakter kita tidak sesuai, maka guna apa? Amin. Tapi kalau Tuhan izinkan kita punya kuasa dan kita punya karakter, maka terpujilah nama Tuhan lewat kehidupan kita. Pengurapan adalah curahan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan hikmat dan otoritas spiritual untuk melayani dan melakukan kehendak Allah. Next. Dalam perjanjian lama, pengurapan sering dipakai dalam konteks pengurapan raja, imam, nabi, dalam tujuan Allah. Pastinya segala sesuatu itu pengurapan pasti tujuannya untuk apa yang Tuhan mau. Dalam perjanjian baru, pengurapan terlihat jelas dalam kehidupan Yesus dan orang percaya yang dimana Roh Kudus itu termanifestasi. Artinya apa? Manifestasi kuasa Roh Kudus itu bukan hanya berbicara soal pergerakan-pergerakan yang orang itu kelihatannya wow. Tetapi apa? Dengan kita melakukan sesuatu yang kena dengan orang itu lewat cara kita berbicara kepada orang itu. Orang itu bisa tahu bahwa oh ini dia tahu bagaimana memanifestasikan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan dia. Dari cara hidup. Dari cara dia memperlakukan orang, dari tindakan dia, kelihatan orang diurapi. Next. Pengurapan raja. Pengurapan raja menandakan pilihan Allah dan pemberian otoritas ilahi. Sama seperti dengan Samuel mengurapi Saul dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Nah, kita buka ini. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Bagaimana soal Daud yang diurapi. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kita baca dengan suara yang maksimal, suara yang sudah makan. 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 1 Samuel ini pasal 16-17 ini menceritakan betapa hebatnya seorang yang namanya Daud. Tetapi Daud ketika diurapi dia belum menjadi raja. Tapi pengurapan raja sudah ada atas dia. Ketika dia balik ke istana dia menjadi apa? Bukan menjadi raja tapi menjadi pelayan. Pelayan siapa? Pelayannya Saul. Pada waktu Saul diganggu oleh roh jahatnya yang daripada Allah, maka siapa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi belajar dulu jadi pelayan. Amin. Jangan kita ini muka-muka raja semua. Tapi kalau kita jadi raja, jangan lupa sikap dan perilaku sebagai seorang pelayan. Pada waktu dilihat oleh Samuel, ada 7 orang yang gagah perkasa. Tapi Samuel dapat sesuatu daripada Tuhan. Dan bukan yang 7 ini, bukan yang ini, bukan ini yang maunya Tuhan. Isai masih adakah? Kalau dia belum datang, kita tidak akan duduk makan. Oke, panggil dia datang. Ini dia yang saya cari. Lihat kanan kiri, katakan pada dia, kamu dicari Tuhan. Amin.
Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan, untuk dalam pengurapan Tuhan. Pada waktu ada sesuatu yang mengganggu Saul, maka yang dicari itu bukan orang yang skillful, tetapi orang yang diurapi Tuhan. Tapi apalagi dengan punya talenta yang luar biasa, tambah hebat saudara. Pada waktu Daud memainkan kecapinya, maka apa? Saul merasa lega dan tenang. Itu kata firman Tuhan. Pada waktu orang diurapi, ada di suatu kondisi yang dimana tidak bersesuaian, pasti dia akan memberikan dampak. Kalau Daud dengan Saul, Daud ada bersama-sama dengan Saul, maka Saul menjadi lega dan tenang. Nah, bagaimana dengan kita, orang yang diurapi Tuhan ketika ada dalam komunitas? Apakah kita membuat orang lain itu lega, senang, tenang, atau justru kalau dia datang, wah saya tidak damai, sejahtera. Wah, ini orang Aser sudah di depan. Supaya saya tidak ketemu dengan dia, saya pakai jalur belakang, nanti dia keluar dari sini. Pengurapan Tuhan atas Daud membuat Daud itu mengerti bahwa untuk menjadi seorang raja, belajar menjadi seorang pelayan. Nah, coba kita lihat, bisa ditampilkan di tengah ya. Kita next saja ini. Karena ada, kalau pengurapan Nabi, pada waktu Elisa yang diurapi oleh Elia sebagai penggantinya, itu tidak menggunakan sarana minyak. Tetapi pengurapan itu bisa ada pada waktu seseorang yang diurapi itu melepaskan sesuatu kepada orang lain. Next. Pada waktu kita mengerti bahwa pengurapan itu begitu penting, maka kita pasti akan berkata, saya mau untuk diurapi Allah. Betul tidak? Wah, hebat, luar biasa. Tetapi apakah dengan cara yang biasa untuk seseorang mendapatkan pengurapan Tuhan? Tentunya tidak. Yang pertama, apa yang harus kita mengerti soal bagaimana kehidupan kita diurapi oleh Tuhan? Sama-sama katakan dengan saya, pertobatan. 2, 3, pertobatan. Orang boleh lahir baru, betul. Tetapi kadang-kadang lupa dengan pertobatan setiap hari. Ibu-ibu lihat di kaca, sudah benar enggak ini alis? Apakah dia di atas sedikit, apakah turun sedikit, keluar lagi. Belum ketemu dengan orang, pastikan lagi. Kenapa? Mau betul-betul untuk dilihat baik. Sama seperti kita di hadapan Tuhan, belajar untuk bertobat tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Tuhan, apakah yang saya lakukan ini berkenan tidak di hadapan Tuhan? Tuhan, saya sudah salah ini Tuhan. Ampuni saya. Tapi besok, lusa jangan begitu-begitu terus. Pengurapan terbesar adalah saat seseorang bertobat, menyerahkan hidup kepada Kristus dan menerima Roh Kudus. Bukan hanya berpikir soal bagaimana kita melakukan hal-hal hebat. Kita jangan berpikir bagaimana kita bisa menyembuhkan orang kalau kehidupan kita belum ada pada step pertama ini. Makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Makin hari makin karakter kita sama seperti dengan karakter Kristus. Waktu conference pertama, Pastor Mike bilang, "Woi, terlambat." Saya bilang begini, "Saya tunggu orang India." Saya bilang begitu. Oh, sorry Pastor Mike. Pastor utama waktu itu, peserta, oh iya betul. Saya peserta itu bukan sama seperti dengan di Kupang saya yang atur, kan begitu. Tetap harus ada penundukan diri. Oke, kalau begitu. Yang berikut juga, waktu acara di sini terlambat juga. Siapakah yang bikin terlambat? Sama lagi, kira-kira begitu. Makin hari kita makin serupa dengan Tuhan. Kalau kita mau introspeksi diri kita setiap waktu. Belajar. Kadang-kadang untuk dikikis itu sakit, saudara. Apalagi kalau Dr. Paul bicara, tegur, wah luar biasa. Tapi kalau kita mau untuk membuka diri kita, makin hari makin dikikis. Maka kita layak untuk nyanyi, ubah hatiku. Iya kan? Makin hari makin diubahkan. Makin hari kita makin dikikis. Ketika sang penjunan itu membentuk. Ada yang lonjong sana dikikis. Sakit ya sakit. Tapi kalau seandainya sudah selesai waktunya. Nilainya baik. Nilainya luar biasa. Awalnya mungkin panas. Emas itu panas. Tapi ketika sudah jadi.
Siapa yang tidak mau? Wah, di sini tidak mau semua kayaknya ya. Yang berikutnya apa? Kalau yang pertama, kalau kita mau diurapi Tuhan, belajar untuk bertobat setiap waktu. Kadang kehidupan kita karena sudah punya banyak hal, lupa untuk hal ini saudara. Pikir untuk hal ini, oh gampang, saya bisa. Sehingga apa? Pertobatan itu tidak pernah ada dalam pikiran. Kenapa? Karena berpikir saya bisa. Yang kedua, untuk kita diurapi Tuhan, sama-sama katakan dengan saya perlu kehadiran Tuhan. 2, 3, saya perlu kehadiran Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan hadir? Ya kita harus respon juga dengan cara hidup kita yang menikmati akan hadirat Tuhan. Urapan seseorang bergantung pada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang lain dengan cara hidup kita. Saya senang sekali ketika di sini pada waktu yang pastor dari Nigeria itu bercakap-cakap, dia cuma bilang, wah di sini kita sama seperti dengan anak kecil, semua ditanya apa yang diperlukan, menandakan kalau itu restoran Michelin bintang 5. Ya itu harus dipertahankan. Tapi bukan cuma di luar saja, biarkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Perbanyak kehadiran Tuhan terus kita nikmati. Sehingga pada waktu kita tahu berbicara soal kehadiran Tuhan. Saya punya kesaksian yang luar biasa ketika Pastor Mike bilang begini. Pastor Chris mau ada wawancara. Wawancara dengan Pastor Desire. Oke, saya pikirkan istilahnya gampang, ada Pastor Mike, ada bisa translate apa semua ya. Oke, gampang dari hotel Daily Inn langsung ke hotel yang sebelah. Ketika datang untuk wawancara, Pastor Mike pergi ke restoran. Wah, saya bingung juga ini. Tetapi ya semua itu perlu dicoba. Bahasa bicara walaupun ada saksinya itu Kak. Mana Kak Odi? Di atas. Sikat aja pastor, sikat aja. Pikir kali sikat gigi, kalau sikat gigi kita ya. Tapi pada akhirnya melewati itu semua dengan bahasa Inggris. Dan Pastor Mike ketemu saya di restoran. Kalau saya dikasih khotbah 4 kali saya mau itu. Dibandingkan yang tadi. Kenapa? Kenapa ada sepertinya rasa takut ketika kita belum menguasainya? Kenapa takut? Karena belum menguasai. Semua orang mau urapan Tuhan. Tapi semua orang belum tentu suka hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu harus bersesuaian dengan cara hidup kita, saudara. Kadang-kadang orang yang setiap hari kepengen dosa pun mau hadirat Tuhan. Diurapi Tuhan untuk lakukan hal-hal hebat, siapa yang tidak mau. Tetapi untuk punya karakter Tuhan, tidak semua orang mau. Ketika orang fitnah dan dia berdoa untuk orang itu, belum tentu bisa, saudara. Ketika ada orang yang jahatin kita dan kita berkata, wah terima kasih untuk perkataan hebat ini Tuhan. Itu belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau kita bisa, kita mulai tenggelam dalam hadirat Tuhan. Pada waktu orang lain merugikan kita dan kita belajar untuk tetap sabar, tetap mengandalkan Tuhan, pengurapan Tuhan makin ada dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan dekat dengan orang yang punya karakter seperti dengan Dia. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa, kelegaan kepada. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku. Pikulah kuk. Kuk yang dikasih oleh Tuhan, ujungnya untuk apa? Untuk kita punya kerendahan hati. Karena Dia sumber kerendahan hati yang memberikan contoh cara hidup yang rendah hati.
Kalau kita selalu berpikir hanya untuk melakukan sesuatu, do something, untuk apa? Untuk kita diurapi dan melakukan hal yang hebat. Yang Tuhan mau adalah kita lakukan dulu sesuatu supaya kita punya karakter yang sama seperti dengan Dia. Kehadiran Tuhan, urapan seseorang bergantung kepada hadirat Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Sama-sama katakan dengan saya, berserah dan totalitas kepada Allah. 2, 3. Berserah dan totalitas kepada Allah. Ya, ini penting sekali. Kalau kita lihat bangsa Israel yang masuk tanah perjanjian adalah generasi kedua. Kenapa generasi kedua? Karena mereka adalah sang penerima yang fresh pengajaran, hal-hal hebat dari Musa itu yang mereka terima. Tapi kalau generasi awal selalu berpikir soal apa? Di Mesir. Mesir lebih enak. Mesir lebih memuaskan kepentingan diri sendiri. Daging bisa terpuaskan di Mesir. Tetapi generasi yang kedua berpikir yang penting saya ikut Musa. Ketika Yosua dan Kaleb memberikan kesaksian mengenai di sana. Wah, memang orang raksasa. Memang hebat. Tanah itu diberkati. Berlimpah susu dan madu. Tapi kita mampu bisa mengalahkan mereka. Tapi yang 10 orang tidak bawa penyertaan yang sama. Mereka memang memberikan kesaksian 10 orang ini benar. Tetapi tidak menggunakan kacamata Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb memberikan apa yang Tuhan mereka mampulah lakukan. Berserah diri dan totalitas kepada Allah. Kenapa? Karena Yosua tahu dan Kaleb soal bagaimana Musa selalu disertai oleh Tuhan. Karena Musa ini diurapi oleh Tuhan. Bayangkan orang yang paling lembut hatinya. Yang lembut hatinya nyawa satu malah melayang. Tapi kenapa harus seperti itu? Tuhan pakai dia untuk menjadi perantara untuk bangsa ini keluar. Yang diawali oleh apa? Ketika tidak mau untuk Firaun ini mengeluarkan bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa? Maka yang pertama air menjadi darah. Yang kedua katak. Ada nyamuk. Ada apa lagi? Ada lalat pikap. Ada sampar. Ada bara. Ada hujan es, ada belalang, ada gelap gulita, dan anak sulung mati. 10 tula itu langsung kepada bangsa Israel. Pada Mesir. Tapi pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap Firaun tetap sama. Kalau dia itu keras hati. Kita akan sama seperti dengan posisi itu. Kalau seandainya kita tidak punya penyerahan diri dan totalitas kepada Allah. Walaupun mungkin sudah banyak teguran, hal-hal hebat terjadi. Namanya kalau kita menutup diri kita. Apapun itu kita tidak akan masuk di dalam pengurapan Tuhan. Mungkin kita kelihatan hidup, hebat, melayani, luar biasa. Tapi belum tentu berjalan dalam pengurapan Tuhan. Jadi supaya Tuhan izinkan kita diurapi, bertobat tiap hari. Mari sama-sama kita katakan, saya bertobat tiap hari. 2, 3. Saya bertobat tiap hari. Saya butuh kehadiran Tuhan. 2, 3. Saya butuh kehadiran Tuhan. Saya berserah penuh kepada Tuhan. Saya berserah penuh kepada Tuhan. Pada waktu Daniel tahu soal bagaimana dia kedapatan punya Tuhan yang lain oleh karena perintah yang hebat itu. Maka dia datang ke rumahnya dan dia berdoa. Dia cari hadirat Tuhan. Dia cari hadirat Tuhan. Ketika Daud lagi santai, ada di suatu rumah. Dia melihat adalah titik celah untuk dia jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dalam mazmurnya kepada, biarkan rohmu jangan hilang dari padaku. Betapa pentingnya roh Tuhan, pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita. Raja Daud, seorang raja butuh akan pengurapan. Raja butuh pengurapan. Apalagi kita yang bukan raja. Amin. Next. Nah, kalau kita sudah diurapi oleh Tuhan, ada hal hebat terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita harus tahu apa manifestasi dari urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga fokus kita bukan hanya berbicara soal sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi yang pertama yang harus dalam pikiran kita.
pada waktu kita diurapi Allah, apa yang harus termanifestasikan dalam kehidupan kita? Buah kehidupan. Maka kalau saya diurapi Allah, maka saya harus hidup berbuah. Amin. Bukan hanya berbicara soal apa, sama seperti dengan Musa pada waktu tongkat itu dipukul ke air dan air terbelah. Wah, hebat sekali. Tetapi bisakah tongkat itu pada waktu kita punya kesombongan diketuk kepada kita dan kesombongan kita menjadi rendah hati? Itu yang paling utama. Supaya apa? Hidup berbuah. Tuhan, terima kasih untuk pengurapan Tuhan. Supaya apa? Pada waktu saya tahu saya lagi salah jalan, saya cepat berbalik. Kenapa? Karena orang lebih melihat cara hidup kita, saudara. Gambaran kehidupan kita hari-hari ini itu sangat diperhatikan. Wah, ke gereja luar biasa sekali. Ibadah jam 8, English service, dia sudah datang jam 7. Kenapa? Bukan karena dia bisa berbahasa Inggris. Tapi karena memang dia rindu untuk hadirat Tuhan. Ibadah jam 10 dia sudah antri di bawah jam 9. Bukan karena apa? Bukan karena perkusi yang hebat. Tapi karena apa? Karena mau rindu untuk hadirat Tuhan. Ibadah jam 3, dia sudah ada jam 1. Kenapa? Mau makan siang di bawah. Supaya hidup berbuah. Urapan membantu menghasilkan buah. Dan dampak yang besar bagi kerajaan sorga lewat cara hidup orang percaya. Jadi yang harus menjadi prioritas pemikiran kita. Kalau Tuhan urapi saya hidup berbuah. Saya hidup berdampak. Saya menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Saya menjadi orang yang menjadikan orang lain mengerti bahwa saya punya Tuhan dan Tuhan itu mampu untuk mengubahkan dia. Kalau saya pikir dengan istri saya, sebenarnya di usia-usia ini, usia-usia bisa untuk menikmati. Tetapi kenapa harus banyak mengorbankan banyak hal untuk kepentingan kerajaan Tuhan? Kenapa? Karena memang sudah begitu, saudara. Betul tidak? Kalau kita punya hal-hal yang lain, pasti sukar untuk kita bisa menerima keadaan seperti ini. Sukar sekali. Tapi apa? Anugerah Tuhan semua. Kalau mau berbicara soal pelayanan di sana, Pastor Mike sudah datang. Ada kurang lebih beberapa orang kemarin, 7, 8, 9 orang ya yang datang ke sana. Kita makan rahang, ya kan? Ke sana, pergi ke puncak. Ada sekitar 350-an orang di acara, semua prasmanan makan kita rame-rame. Semua itu bikin apa lagi, orang sangir juga. Kasih aja makanan dos pulang atau kasih aja snack apa pulang. Tapi bukan itu yang Tuhan. Pada waktu kita mau untuk berkorban, melangkah. Maka pada hari ini saya bisa melihat itu Tuhan beracara luar biasa. Amin. Desember nanti kita akan resmikan ada satu rumah namanya Rumah Damai Sejahtera. Itu dia. Di Mangan itu, saudara. Jadi sudah mau selesai dibangun. Anugerah Tuhan. Kalau mau pikir-pikir, tabung lebih baik kan, kira-kira begitu. Tabung lebih baik, datang panggilan koli. Pastor Chris datang ke Jakarta, datang. Tapi waktu dapat kabar Pastor Mike, Pastor Chris nanti dengan istri datang. Oh, saya langsung bilang, oke. Saya langsung bilang ke istri, nanti yang pergi ke Jakarta cuma saya sendiri. Saya langsung bilang, kenapa? Istilahnya kan kita lagi bangun, apa semua, ya sudah. Tapi dengan pergumulan kita doa, Pastor Mike call lagi. Sudah, gampang itu semua. Itu dia. Tetapi apa? Yang penting hati dulu yang ditabur, saudara. Hati yang ditabur. Kadang-kadang sukar kita untuk menabur hati kita. Kenapa? Karena melihat keadaan yang ada. Ketika melihat keadaan yang ada, sukar bagi kita untuk menabur. Memang jelas. Tapi pada akhirnya, pada waktu namanya ya berkorban, kita ada sesuatu yang kita berikan dan itu sakit. Tuhan perhitungkan, saudara. Tuhan perhitungkan. Kan di sana ada sekitar 70-80% sudah mau selesai. Tiba-tiba ada yang berkata begini ke saya kemarin, ini istri saksi. Nanti semua tehel yang di depan tuh Pastor Mike, sudah ada yang bilang nanti saya yang akan pasang. Selesai, Tuhan kerjakan yang terbaik. Yang penting apa? Jangan lupa yang ini, hidup berbuah. Amin. Kalau hidup berbuah, orang bisa nikmati. Maka kalau orang bisa nikmati akan hasil dari kita, kehidupan kita berbuah. Tuhan tidak akan permalukan, saudara. Waktu datang ke sini kita mau ke Novotel ya. Pastor Paul bilang ke Pastor Paul, semua ganti kaos ya.
Kaos dari mana? Tiba-tiba Pastor Bram datang. Pastor kasih ini ada kaos. Pakai, pas. Minta tolong setrika dulu. Pakai. Nanti kalau seandainya saya dengan kemeja pikir ini gembalanya ya. Supaya hidup berbuah. Urapan membantu menghasilkan buah dan dampak besar bagi kerajaan sorga lewat apa? Cara hidup orang percaya. Yang berikutnya, pentingnya saya diurapi Tuhan. Kalau Tuhan sudah urapi saya, apa yang harus saya lakukan? Supaya saya melayani dengan kuasa Roh Kudus. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya pintar bicara, bukan karena saya pendeta dari Sangir, datang sama-sama, Tuhan izinkan dikasih kesempatan. Tetapi karena apa? Tuhan, saya mau mempercayakan hidup saya dan Roh Kudus ada, saya melayani untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Seseorang diajarkan untuk hidup dalam roh dan mengalami kuasa serta kehadirannya setiap hari. Setiap hari. Coba Bapak, Ibu, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Bayangkan setiap hari lalu di rumah kita ada Dr. Paul. Kira-kira bagaimana Pastor Mike? Kalau staff mungkin sudah biasa ya di kantor tiap. Sudah mau berantem dengan istri, ada Dr. Paul. Baru Dr. Paul itu. Belum kehadiran Tuhan. Makan tidak habis. Baru ada Dr. Paul. Waktu saya masuk Petamburan awal, makan kan. Ya syukur-syukur kita orang Sangir, apalagi orang bilang tengki minahasa. Perut besar kan untuk makan. Makan yang ada kuahnya begitu kan. Habis makan sudah selesai, bersih. Lain banyak yang sisa. Oke, anak-anak semua taruh mangkok di atas kepala. Balikan mangkoknya. Semua basah. Ya karena kita menghargai berkat Tuhan, jadi kita tidak basah. Supaya apa? Kalau kita diurapi Tuhan, kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan apapun, kita mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Yang berikutnya apa? Supaya saya punya kerendahan hati. Ini penting sekali. Kenapa? Wah hebat, luar biasa. Tapi tidak punya kerendahan hati ini susah saudara. Maka kita semua di tempat ini harus punya satu DNA. DNA-nya namanya kerendahan hati. Belajar untuk itu. Kenapa? Karena kadang-kadang iblis, bukan kadang, sering juga iblis mencari kesempatan. Celahnya ada di sini. Makin hari iblis makin kita diangkat tinggi. Tapi pada akhirnya yang Tuhan mau adalah kerendahan hati. Untuk menjadi raja, Daud perlu menjadi pelayan. Sudah diurapi menjadi raja, tapi tetap jadi seorang pelayan. Pada waktu itu sudah dilakukan, hasil belakangan, hasil bonus. Kenapa? Karena pada akhirnya memang Daud menjadi raja. Soal jadi raja itu soal bonus. Dia tahu dia sudah diurapi. Tapi pada awalnya harus jadi apa? Pelayan. Ketika ibu-ibu datang di sebuah supermarket. Saya mau sabun cuci piring. Ada sabun cuci piring, ada sabun untuk cuci baju. Biasa ibu-ibu bonusnya apa? Piring. Ketika piringnya tidak ada pada waktu di kasir, apa yang dilakukan? Marah mungkin. Wah kenapa ini tidak ada piring? Kenapa tidak ada piring? Padahal cuci baju bukan pakai piring. Kadang-kadang kita salah kaprah di situ. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bonus itu datang ke belakangan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Bonus itu belakangan, Tuhan pasti kasih. Yang jelas apa? Punya kerendahan hati. Maka orang yang diurapi Tuhan belajar untuk menundukkan dirinya dan miliki kerendahan hati. Kita balik ke materi. Next, yang terakhir. Kita baca sama-sama 2, 3.
Seseorang mendapat perkenanan Tuhan, mengalami pengudusan dan secara rohani dinyatakan sebagai miliknya, disertai oleh Roh Kudus. Orang yang diurapi hidup penuh apa? Kemenangan dan pertolongan dari Allah dalam menghadapi tantangan. Orang yang diurapi disertai dengan tanda-tanda heran, berdampak dan lihat kanan kiri jabat tangannya, selamat jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya ketika masuk tadi sudah berapa yang tanya, Pak kasih khotbah ya? Nanti nyanyi dengan ibu lagi ya? Nah itu dia. Bukan saya yang panggil, tetapi tepuk tangan itu menunjukkan bahwa ibu harus maju ke depan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. We worship you, Lord, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. We worship you, Jesus. Come in this place, oh Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari lebih lagi, somebody I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. We sing kami tahu Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Hanya Engkau saja. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. We worship you, Lord. Kami sembah Engkau, Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing
Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau yang dahsyat, Engkau yang ajaib bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Mari Bapak Ibu, sejenak kita sembah Dia. Sebelum kita keluar dari tempat ini, mari kita menyembah Dia. Berikan waktu yang terbaik. Biar kami tidak jenuh-jenuh untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan nama Yesus, nama yang indah, nama yang ajaib. Seumur hidup kami Tuhan, kami tetap menyembah. Seumur hidup kami mau terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang termulia atas hidup kami Tuhan. Tidak ada pribadi lain, tidak ada pribadi lain yang kami puji. Tidak ada pribadi lain yang kami banggakan Tuhan. Only You Jesus. Only You Jesus. Thank You for Your grace. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari dengan lembut panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari awal kita angkat pujian ini, sama-sama kita katakan pada Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
Mari sambil mengangkat tangan kananmu, katakan, Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asrah, hatiku rindu menyembah. Mari panggil namanya, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Pada waktu kami berkata Kaulah segalanya dalam hidup kami, itu juga menandakan bahwa biarkan pribadimu menguasai kehidupan kami, sehingga karaktermu termanifestasikan dalam kehidupan kami. Kami butuh urapanmu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan dalam kehidupan pelayanan kami. Kami sangat memerlukan itu Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ubah setiap karakter-karakter kami yang masih bengkok di hadapan Tuhan. Sehingga makin hari kami makin serupa dengan Engkau Tuhan. Kadang-kadang sulit untuk terobosi itu. Banyak halangan, banyak rintangan yang mencoba untuk membuat kami keluar dari jalur itu. Tetapi kami tetap berharap penuh kepada kuat kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan kami, untuk tetap kami stay di dalam jalur itu, untuk tetap kami bergulat dengan keadaan, untuk ada di jalurnya Tuhan. Sehingga makin hari kehidupan kami makin diurapi Tuhan. Makin kehidupan kami dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami di tempat ini banyak pelayan-pelayan-Mu. Bekali kami terus dengan karakter-karakter-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami melayani, yang tampilkan adalah kasih. Yang kami pancarkan adalah kasih. Yang kami nikmati hari-hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami bisa sharing kehidupan kami kepada banyak orang. Dan orang bisa mengerti cara hidup Kristus dari kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Dipakai Tuhan orang tua kami, Dr. Paul, Pastor Pauline, Pastor Debbie, dan semua para pejabat-pejabat yang ada di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Damai Sejahtera di tempat ini Tuhan. Kami melayani dengan penuh takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan semua para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan bergandengan tangan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk segala sesuatu. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.